singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Fitriani dari kelas 11 APLT. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang ancaman integrasi nasional. Berikut adalah video-video penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Ancaman integrasi nasional mencakup berbagai dimensi kehidupan, diantaranya ideologi, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, serta politik. Kali ini saya akan membahas tentang ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Contohnya di bidang ideologi yaitu komunisme dan liberalisme. Apa sih itu komunisme? Komunisme menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunis adalah penganut paham komunis, sedangkan mengomuniskan adalah membuat jadi komunis atau menjadi komunis. Di Indonesia pernah terbentuk partai komunis yang bernama Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal sebagai PKI pada tahun 1924. PKI bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI banyak mendapat dukungan khususnya dari para buruh yang sedang menghadapi depresi ekonomi pada tahun 1923. Setelah kemerdekaan RI, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa ini kita kenal sebagai G30 SPKI. G30 SPKI itu apa sih? G30 SPKI adalah suatu upaya penggulingan pemerintah yang sah yang berkuasa di Indonesia. Pada saat itu, 7 perwira tinggi militer negara kita beserta beberapa orang lain dibunuh kejam oleh PKI. Selanjutnya adalah liberalisme. Apa sih itu liberalisme? Liberalisme merupakan doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir seluruh bangsa di dunia. Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang serba kemewahan dan pergaulan bebas. Paparan liberalisme tersebut, apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Ancaman integritas nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan bencana. Sedangkan ancaman dari luar ada kaitannya dengan peran media massa yang menunjukkan gaya hidup luar negeri. Padahal gaya hidup tersebut belum tentu cocok dengan identitas bangsa. Contohnya adalah gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang luar negeri, serta sikap individualisme yang memudarkan semangat gotong royong serta solidaritas sosial. Ancaman bidang politik bersumber dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam konteks ini berarti memisahkan diri dari Indonesia. Separatisme bisa juga dilakukan tanpa perjuangan senjata, dengan cara menarik simpati masyarakat internasional. Separatisme semacam ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Hal tersebut membuktikan bahwa separatisme melalui bidang politik memiliki ancaman yang cukup besar terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa.
Ancaman integrasi nasional di bidang politik bagian luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Di Indonesia diperkirakan di masa depan masih ada potensi bentuk ancaman integrasi nasional berdimensi politik dari luar negeri. Untuk menghadapi ancaman integrasi politik di Indonesia yang bersumber dari luar negeri diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Bukti nyata pengaruh globalisasi adalah ekonomi. Suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini, tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara seluruh dunia menjadi satu. Kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi di satu sisi membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ada pengaruh negatif globalisasi ekonomi. Dampak globalisasi ekonomi yaitu 1. Daya saing produk lokal kalah. 2. Perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing. Ketiga, tajamnya kesenjangan sosial. Keempat, sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang. Kelima, prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan bersenjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Ancaman militer terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Yang pertama, ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa atau skala besar. Contohnya seperti pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak luar negeri. Contohnya, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, dan aksi terorisme internasional. Bentuk-bentuk ancaman militer yaitu agresi, invasi, bombardemen, blokade, spionase, sabotase, dan perang saudara. Gimana guys video penjelasan tentang ancaman integrasi nasional dari kelompok kami? Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan juga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen video kami. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya guys. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.